Halo, selamat siang menjelang sore. Siang menjelang, selamat pagi menjelang siang. Aduh, salah ini Ibu Rika. Oke, kedengaran tidak suara Ibu Rika, teman-teman? Oh, ada yang kedengaran ya. Oke, karena tadi Ibu ganti speaker dengan headset. Baik, terima kasih. Sudah ada 8 orang. Baik, teman-teman. Di toilet. Oh ya, Jerry sedang ke toilet. Baik, tidak apa-apa. Ada lagi? Tidak ada. Sebentar ya. Bu, aku nggak bisa foto ya, Bu. Aku pakai tablet. Tumben, kenapa? Karena aku di atas. Biasanya di ruang belajar kamu? Emang. Ya sudah, nggak apa-apa. Baik. Sebentar ya. Berarti nanti Ibu minta tolong Nadia ya untuk foto ya, Nadia ya. Ya, Bu. Ya, sebentar, Ibu tulis dulu grade 11. Baik. Baik teman-teman, kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat ya. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ingin memastikan kira-kira apakah kalian sudah tahu arah dan tujuan hidupmu nanti, ya? Karena tidak terasa tahun depan kalian sudah mulai menentukan jurusan apa yang akan kalian ambil, sudah mulai apply untuk ke universitas ya. Untuk tahun ini luar biasa ya, 3 orang sudah diterima di Taiwan ya. Dengan NTU ada 1 orang itu tanpa tes ya, hanya menggunakan nilai-nilai yang ada dari sekolah. Ya, luar biasa ya teman-teman ya. Semoga tahun depan di antara kalian pun juga ada yang seperti itu. Oke, jadi contoh begini. Sebutkan ketika Ibu absen, sebutkan cita-cita kalian. Ingin menjadi apa? Atau misalnya dulu Ibu Rika tuh ingin sekali menjadi seorang psikolog. Tapi ternyata tidak tercapai. Tuhan memutus Ibu Rika untuk menjadi seorang guru. Ya, tidak apa-apa. Yang penting sudah pernah mencoba ambil waktu itu Ibu Rika ambil S2-nya psikologi, tidak selesai, pada tinggal tesis, lalu lanjutkan lagi kuliah di bahasa Indonesia, selesai. Ya, itulah perjalanan hidup kita. Jika Tuhan tidak merestui, mau usaha seperti apapun tidak akan terwujud. Ya, baik. Tapi kalau dengan seizin Tuhan dan sesuai dengan harapan kita, maka akan terkabul. Oke, kelas 9, Mervin. Kira-kira Mervin mau ambil jurusan apa kuliahnya nanti? Mau ambil bisnis, Bu. Bisnis manajemen atau bisnis internasional, itu banyak sekali jurusannya. Belum tahu, Bu. Pokoknya bisnis ya. Iya. Oke, terima kasih. Steven. Saya bisnis. Bisnis juga, seperti Ceceh ya. Anderson. Bisnis juga, Bu. Bisnis juga. Alston tidak ada ya? Tumben, Alston kemana ini? Oke, Alston tak ada. Karena minggu depan dia sudah kembali ke Malaysia. Oke, Alston tidak ada. Jeremy. Saya juga bisnis. Oh, bisnis juga. Oke, Niki. Niki tidak ada. Sebentar, Niki ini dia nomor 6. Oke, Niki tidak ada. Lalu Nadia. Aku maunya actuarial science. Dalam bahasa Indonesia itu jurusannya apa? Aktuaria.
Aktuaria. Sorry ya, di bisnis gitu. Oke. Coba nanti Ibu cek kembali apa itu aktuaria. Membahasnya tentangnya pasti sih tentang bisnis ya. Oke, lanjut. Cherry sedang ke toilet tadi, izin ya. Andrew, Saya pingin business management. business management. Oke. Excel, Bisnis juga, Bu. bisnis juga. Semua hampir bisnis ya. Celine tidak ada. Terus tadi itu siapa namanya? Cherry, Jean, ke toilet ya. Oke. Gavin, Sipil, Bu. kamu ambil apa? Civil engineering. Oh, civil engineering. Oh, ambil Ya. teknik ya. Oke. Ya. Richard, Aku mau ambil itu namanya apa ya, Bu? Ya, Bu, aku mau di dokter. kedokteran dong. Kedokteran, iya, kedokteran. Berarti dia ambil kedokteran ya, fakultas kedokteran ya. Itu Iya. kemauan sendiri atau memang Dua-duanya. diarahkan oleh Aku orang mau tua? sendiri, mereka juga mau. Hmm. Aku mau sendiri, mereka juga mau. Jadi Tapi jangan dijadikan beban ya kok. Kalau memang kamu suka, lakukan dengan penuh sukacita ya. Terus kamu mau yang langsung kedokteran apa? Apa umum dulu atau langsung kedokteran hewan atau dokter gigi? umum. Aku mau urolog. Umum dulu ya. Karena kan kalau kedokteran gigi itu langsung kamu masuk fakultas kedokteran gigi. Kayak kemarin kakak kelas kalian itu dia ambil langsung kedokteran hewan. Ya. Iya. Jadi kalau itu berarti kamu mau ambil umum dulu ya, nanti baru ambil spesialisnya apa. Oke, sukses ya Richard ya. Ingat, jangan karena paksaan orang tua, tapi harus dari kata hati kamu. Alston, waduh, tumben ini Alston terlambat. Alston mau ambil jurusan apa, Alston? Iya, Bu. Kamu mau ambil jurusan apa nanti rencananya kuliah? Jurusan enggak sih, enggak. Masih belum Tahu. apa sih? Belum tahu sih, udah tahu arahnya, cuma masih nggak tahu mau secara detail mau apa gitu. Bisnis pasti ya? Ya deket-deket sana lah, nggak jauh dari sana. Oke, baik. Berarti kamu dengan Dede beda ya. Kok Dede lebih senangnya ke psikologi ya. Oke, Alston. Itu ngakak dia. Kenapa? Tapi dia psikologi, dia mau jadi itu, Bu, psikiaternya pemain bulu tangkis. Oh, dia tuh suka banget ya dengan sekarang dulu senangnya sama basket, sekarang larinya ke bulu tangkis. Ya nggak apa-apa, ditinggal disupport, ya kan? Oke, siap anak kan berbeda-beda. Baik, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tentang. Oke, sebentar dulu. Cherry juga belum ada kabar ya, Cherry ya. Ke toiletnya lama juga ya. Mungkin toiletnya jauh ya. Baik, ya kita lanjut saja. Bu, Ya, biasa cewek kencing berapa detik sih? mana ibu tahu? Kalau ketawa pertanyaannya aneh. Sama dengan pertanyaan ibu ke kamu. Kamu kalau ke toilet kamu berapa lama? Ayo. Kira-kira 10 detik, 15, 20 Detik apa menit? detik lah. Oke, itu Kalau Cherry menit artinya lagi banget. sudah masuk ya. Mungkin dia sakit perut kali ya, dan toilet dia ngantri ya, nggak tahu ya. Udah. Oke, hari ini Selin yang absen. Aduh, kelas 11 itu hanya Selin yang absen. Dan satu lagi, oh ya Marcel, gimana sih kabarnya ini si Marcel? Sehatkah dia? Bagaimana Pancang kabarnya nih, temennya nih? Marcel lagi jadi Marcel. Marcel sedang jadi Marcel ya. Tolong diperhatikan ya, karena ini kelas 6 itu ada yang sakit, dirawat di rumah sakit Mitra Kelapa Gading, terkena demam berdarah. Jadi tolong jaga kesehatan ya teman-teman, dan beritahu teman-teman yang
dalam keadaan sakit itu siapa saja, supaya kita saling mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, yuk kita masuk dulu ke materi selanjutnya sebentar. Mohon maaf ya, ini loadingnya agak lama, tapi kok kayak bau gosong ya. Takutnya ada yang konslet ini. Ibu ada di ruangan kelas 7. Oke, sebentar ya teman-teman. Silakan kita buka bukunya, kita masuk kepada buku teks fiksi dan non fiksi. Ya, ini seru banget ya. Jadi teks ya. Padahal Ibu ingin cerita tentang Ibu kemarin itu menganalisis film fiksi. Seru sekali. Ya, itu hari Rabu sampai Ibu pesen tiket untuk mendapatkan film fiksi ini, ternyata tidak dapat. Ibu beli di Center Mall, akhirnya dapatnya di dekat rumah. Dan itu paling depan nontonnya teman-teman. Tapi ya seru juga ya. Yaitu film Spider-Man No Way Home. Bagus sekali ya. Aku kemarin nonton, Bu. Keren banget. Kamu udah Banyak banget nonton? karakter. Kok si Dede belum nonton? Kasihan banget. Tadi pada, Ibu nggak boleh trailer, Ibu nggak boleh trailer katanya. Loh, Ibu nggak trailer, Ibu hanya menceritakan bahwa Spider-Man-nya ada 3, ya kan? Astaga, Bu. Astaga, Bu. Kenapa? Bu, astaga, ya Allah. Oh ya ampun, kamu belum nonton. Ih, kasihan sekali. Aku udah. Yang Udah lainnya dong. belum. Emang siapa? Mervin udah senyum-senyum tuh, udah nonton ya Mervin ya? Astaga. Ya Siapa yang belum ampun, nonton Richard ya? belum nonton. Ada Oh. Spider-Man 1, Aku Spider-Man 2, udah. Spider-Man 3. Keren banget. Yang paling ganteng yang ketiga loh. Ngefans sih sama dia. Harus nonton Spider-Man. Iya, Udah. keren tuh filmnya. Di mana dia menggunakan latarnya atau settingnya itu di Menara Evil. Kok Menara Evil? Bukan, itu apa namanya? Patung Liberty. Siapa tuh yang belum nonton? Aduh, kasihan banget yang belum nonton. Seru loh. Pada ketawa. Jeremy udah nonton belum, Jeremy? Belum. Aduh, belum. Aduh, seru loh Jeremy. Harus ditonton. Nanti ada kelanjutannya lagi. Ya, jadi ternyata di 3 Spider-Man itu, di Spider-Man yang pertama itu saling berkaitan dengan Spider-Man yang kedua. Lalu di ending yang ketiganya pun juga saling mengikuti, dan ternyata ya ceritanya ya menarik ya. Pada ketawa semua itu. Ayo, yang belum nonton siapa? Seneng banget diberikan jadi trailer ya. Mau diceritain lagi nggak? Seru loh teman-teman. Apalagi ini masuk kepada teks fiksi. Tapi luar biasa ya. Kalau kita kan menganalisis film itu dari unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Ekstrinsiknya itu pengarangnya itu luar biasa. Ibu nggak tahu apakah Spider-Man ini ceritanya itu dari sebuah buku difilmkan kayak Harry Potter atau memang sudah langsung difilmkan ya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Cerita Spider-Man ini sendiri itu berawal dari buku atau memang sudah langsung difilmkan? Ada yang tahu? Karena di film sih, Bu. Film kan ya, nggak ada bukunya ya. Kalaupun ada juga kayak di bukan novel itu apa, cerita bergambar itu juga kayaknya dia dari film ke buku ya. Tapi di dalam cerita itu yang Ibu lihat dia ada unsur magicnya juga, ya. Ada penyihirnya juga, dan penyihirnya itu ternyata pernah di Avenger, ya. Keren deh teman-teman, silakan nonton deh ya. Tapi beruntung loh kalau untuk sesudah Sabtu minggu-minggu ini sudah tidak sepenuh waktu hari Rabu, ya.
Dan sekarang kapasitasnya 70%. Jadi kalau kalian datang berdua sama orang tua kalian, ya kalian duduk berdua, nanti kursinya sebelahnya kosong. Kalau ibu waktu itu ibu pakai XX1 karena si Givi tidak dapat, jadi ada dapetnya XX1. Oke, selamat menonton ya, menarik sekali. Kalau mau trailernya nanti ibu ceritakan lagi selanjutnya. Kelas info. Wah, udah senyum-senyum ini nih yang udah pada nonton, apa yang belum nonton. Aduh, kasihan sekali. Ternyata ibu Rika lebih gaul daripada kalian ya. Oke, sebentar ya. Ibu sebenarnya mau buka ini, tapi sinyal di sekolahan ini jelek, kurang bagus. Sebentar ya. Semoga bisa kebuka. Oke. Buku kaya akan informasi. Jika kamu gemar membaca buku non-fiksi, pasti wawasan atau pengetahuan akan bertambah. Ya, terutama kalau kalian ingin menjadi seorang businessman atau businesswoman hebat, itu kamu harus bisa membaca situasi pasar pada saat ini. Ya, apa yang sedang trending saat ini, ya kan? Terus bagaimana orang lebih senang belanja melalui online atau offline, ya kan? Lalu sistem pembayarannya seperti apa? Ya, ada apakah menggunakan uang elektronik ataupun yang lain, ya. Jadi teman-teman, banyak hal yang bisa kita dapatkan dari membaca buku. Ya, ini ada di buku kalian di halaman 75, ya. Di sini ada beberapa macam buku. Ya, ada Si Anak Badai, itu termasuk buku fiksi, dan ada beberapa buku non-fiksi. Ya, karena jika kamu memiliki hobi membaca buku, ya, baik buku fiksi ataupun buku non-fiksi, ya, kamu menjadi kaum literasi, ya, atau melek baca bahasa ininya, bahasa saat ini. Nah, pada pembelajaran kamu akan belajar mengenai buku pengayaan atau buku non-fiksi. Ya, saat ini kita sedang belajar bahasa Indonesia, berarti kalian menggunakan buku non-fiksi. Dan apa saja yang kamu ketahui tentang buku pengayaan atau non-fiksi? Ya, buku pengayaan atau buku non-fiksi adalah buku yang ditujukan untuk memperkaya wawasan, pengetahuan, dan pengalaman pembaca. Nah, buku pengayaan ini dapat menambah keterampilan serta membentuk kepribadian peserta didik, pendidik, pengelola pendidikan, dan masyarakat. Termasuk ibu. Ibu tuh masih tetap belajar, masih tetap membaca. Karena seperti saat ini, ya. Seperti saat ini, kalian setiap angkatan itu mempunyai perbedaan, ya. Dari setiap angkatan, ya, ada anak yang benar-benar sangat senang dibimbing dan diarahkan, ada yang sangat cuek, tapi ada yang ya pasti kalian mengalami perubahan. Dan itu ibu belajar dari kalian untuk menjadi seorang guru yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah, kalau bukan dari kalian, dari mana ibu mendapatkan itu semua? Ya, baik. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Di dalam
Buku ya selain menambah keterampilan serta membentuk kepribadian, buku jenis ini tidak semata-mata dimaksudkan untuk peserta didik saja, tetapi dapat juga digunakan oleh pihak lain dan masyarakat umum. Berdasarkan isinya, buku pengayaan dapat dibedakan menjadi dua buku. Dibedakan menjadi buku pengayaan pengetahuan, buku pengayaan keterampilan, dan buku pengayaan kepribadian. Ya, Ibu dan Jaden itu sama, senang sekali dengan baca-baca tentang kepribadian. Ya, karena dari gaya kalian berbicara itu bisa kelihatan seperti apa personality kalian. Itu enaknya kalau kita belajar, itu senangnya kalau kita belajar tentang kepribadian, ya. Nah, bukti-bukti yang penting dalam dua buku pengayaan, ya, terutama non fiksi, itu buku penunjang utama atau buku teks yang kita baca saat ini, yang digunakan oleh peserta didik. Lalu buku utama atau buku teks adalah buku yang mengacu pada kurikulum. Ya. Yang berlaku dan diterbitkan oleh pemerintah. Nah, dalam penulisannya ya teman-teman, buku pengayaan tidak mengacu pada kurikulum. Dalam buku pengayaan tidak dibenarkan adanya latihan. Nah, buku teks dan buku pengayaan harus berkualitas dan bermanfaat bagi peserta didik, ya, seperti itu. Nah, di sini ada buku tanaman hias berkhasiat obat. Nah, ini juga buku ini ya, buku pengetahuan. Ya. Lalu ada juga di halaman 79, nah 10 tanaman investasi mendulang rupiah. Bagi di masa pandemi ini ya, tanaman-tanaman hias itu bisa mahal sekali. Sekarang sedang tren Spider-Man, di mana-mana Spider-Man ya. Lalu ada buku Surat Kecil untuk Tuhan. Ini bukunya sedih sekali loh teman-teman, dan buku ini difilmkan. Ya, di mana bercerita tentang seorang anak yang terkena kanker. Ya. Kanker ini kanker ganas. Ya. Dan hidupnya ternyata tinggal 5 hari. Kalau baca buku ini pasti menangis ya, sedih ya. Tapi ada pesan moral yang ingin disampaikan. Nah, ini adalah buku fiksi. Ya. Oke. Ini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum Ibu Lika lanjut? Apakah ada? Tidak ada? Baik. Karena Ibu Rika mau tanya sama Richard. Richard katanya sudah nonton nih Spider-Man. Ya. Oh, Mengapa kamu menonton Spider-Man? nggak mau di-spoiler. Tidak mau di-spoiler. Kamu nonton di mana? Aku nonton di MOI. Di MOI. Oke. Berarti kamu mengikuti tren ya, bahwa saat ini ada film terbaru yaitu, dan kamu harus menonton itu secepatnya. Ya, Richard, begitu ya. Oke, Mervin. Mervin sudah nonton Iya, atau Bu. belum? Sudah. Mengapa kamu menonton film itu? Karena saya suka Spider-Man. Kan ada Aquaman, ada Avenger, ya, dan ada hero yang lain. Kenapa Spider-Man? Nggak tahu, Bu. Suka aja. Oke. Nadia, mewakili perempuan di kelas ini. Nadia kira-kira nonton Spider-Man tidak? Belum. Belum, mau berarti sama ya sama dedeknya tuh. Dedeknya setiap ibu cerita tentang Spider-Man langsung, jangan spoiler Bu, jangan cerita Bu, pada tutup kedua telinga.
Oke, karena belum, kira-kira Nadia mau nonton apa tidak? Mungkin kalau Mami mau ya ikut aja. Oh gitu, berarti hanya ikut saja, bukan berarti menjadi sebuah hobi, memang hobi menonton ya, enggak ya Nadia ya? Suka sih, cuman Spider-Man ya biasa aja lah. Enggak terlalu ini ya. Oke, sama kayak Ibu Rika. Ibu Rika tuh sebenarnya enggak, Ibu Rika tuh paling suka nonton. Sangat suka film apapun pasti Ibu Rika tonton ya. Apalagi yang sedang tren saat ini ya. Anak Ibu Rika tuh selalu ingat ya, Mak, jangan tanggal 16, tanggal 15. Tapi kalau dapat tiket, ada tapinya gitu. Selalu. Mah, Spider-Man mah. Kemarin ada Ghostbuster ya. Kita terlambat untuk nonton itu. Terus dia bilang, udah nggak usah mah, itu nggak terlalu ini aja mah Spider-Man. Udahlah kita mulai hunting ya dari minggu lalu untuk dapetin tiket, dan ternyata ya tidak dapet. Ya udah nggak usah direncanain, dadakan aja. Ternyata ketika dadakan malah dapet, seperti itu. Jadi sama seperti Nadia, mungkin ya aku diajakin ayo nonton, tidak pun ya nggak terlalu ini ya. Tapi memang kalau untuk anak laki-laki mungkin, wih keren ya Spider-Man. Tapi memang ya dia punya sound system, dia punya imajinasi imajinasinya untuk yang pengarang ini luar biasa ya. Bahkan yang kemarin aja tuh yang siapa sih, Captain America apa siapa yang meninggal ya? Itu dia bisa mengangkat, tapi yang Wakanda juga yang aslinya pun pemainnya juga kan meninggal ya. Itu juga nanti apakah nanti tetap ada Wakanda ini atau diganti pemainnya, kita tidak ada yang tahu ya. Jadi Ibu Ancung Jempol itu untuk para seniman, kalau Ibu bilang seniman ya, seniman yang produktif ya, yang menghasilkan sebuah film ataupun baik buku ya, itu karya-karyanya luar biasa. Ya, dan itu imajinasinya dia luar biasa sekali. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Seputar berkaitan dengan teks fiksi dan non-fiksi? Tidak ada? Baik. Masing-masing harus menyebutkan satu buku fiksi dan satu buku non-fiksi yang kamu ketahui. Dimulai dari Alston. Alston, kira-kira buku fiksi apa dan buku non-fiksi apa yang sudah kamu atau yang paling kamu sukai? Silakan Alston. Buku non fiksi dari apa sih, autobiography, itu tahu nggak autobiography? Jadi kayak mentulis tentang satu orang gitu, ceritanya gitu dia. Oh, biografi ya? Itu masuk fiksi. Biografi. Nah, itu masuk fiksi atau non fiksi? Non fiksi dong. Non fiksi. Nah, fiksinya apa? Fiksinya apa ya? Yang paling seru ya. Fiksi Sherlock Holmes. Wah, itu mah emang iya, tapi dia kan tentang misteri ya. Iya, seru sih. Wow, keren. Jadi itu buku kamu. Kalau yang buku non fiksinya itu kamu biografi. Biografi siapa yang paling kamu sukai? Ibu tahu itu gak komedian namanya Trevor Noah? Trevor Noah, ini aku type di chat ya. Dia komedinya Amerika. Lucu banget nih orang, lucu banget. Sama Mr. Bean lucuan mana? Kalau Mr. Bean kan nggak ngomong, kalau ini dia kayak stand up gitu. Oke, stand up komedi ya. Stand up ya. Oh, keren ya. Oke. Trevor Noah. Iya ya, itu dia memang bagus ya. Itulah talentanya dia ya. Dimanapun dia berucap pasti membuat orang sukacita ya, selalu tertawa ya. Luar biasa. Ini orang bisa seperti ini biasanya dia sangat senang membaca loh teman-teman, jangan salah. Orang-orang yang suka menghibur ini biasanya dia mencari inspirasi itu dari membaca. Oke, bagus sekali. Terima kasih Alston. Bagaimana dengan Nadia? Buku fiksi dan non fiksinya apa? Yang paling kamu sukai?
Ya, Nadia, buku non-fiksi dan fiksinya apa yang paling kamu sukai? Kalau fiksi, China Rich Girlfriend. Terus kalau buku fiksinya? Itu fiksi, Bu. Sorry, fiksi. Non-fiksinya? Itu penerbit, pengarangnya siapa ya? Ibu kayak pernah baca. Kevin Kwan. Tentang persahabatan kan itu ya? Kevin Kwan. Enggak, China Rich Girlfriend itu kayak Crazy Rich Asian, tapi seri keduanya atau ketiga. Oh, oke. Ya. Lalu yang non-fiksinya apa? Non-fiksi, apa ya? Aku lebih baca yang fiksi sih, Bu. Berarti non-fiksinya jarang ya kamu baca ya? Jarang. Oke, Richard. Richard lo, apa buku fiksi dan non-fiksi yang kamu sukai? Kalau buku fiksi ya, Pride and Prejudice. Apa? Pride and Prejudice. Itu buku fiksi ya? Fiksi. Pengarangnya siapa itu? Jane Austen. Isinya tentang apa? Tentang orang itu. Tentang kebalikannya Love at First Sight sih. Jadi pertama kali mereka lihat bad impression. Terus mereka lama-lama jadi suka each other gitu loh. Oh. Terus buat gitu lah kira-kira. Terus non-fiksinya apa? Non-fiksi paling nanti buku kakek mungkin. Apa? Tentang apa? Tentang kakek aku. Oh. Nanti ya. Kakek kamu yang dari mama apa dari papa? Dari bokap. Dia orang Indonesia atau orang Taiwan? Orang Cina terus ke Indo. Bukan Taiwan ya? Bukan. Oke. Tapi sudah warga negara Indonesia ya? Enggak sih, udah warga negara surga. Iya, kamu. Oke. Dalam usia berapa kakekmu tidak ada itu? Baru bulan lalu. Ya, Oktober usianya. 30. Berapa? Tahun 33 dia. 33 berarti sekarang 2001. Udah berapa tahun coba? Nggak tahu, 67 tambah 21. 88. Hampir 90 ya, Chart ya. Luar biasa ya. Oke. Jadi nanti akan buat biografi tentang kakek kamu ya, luar biasa, dan itu menjadi contoh buat kalian ya. Oke. Mervin, kira-kira Mervin buku apa ya? Nggak tahu, Bu. Saya nggak suka Baca buku. buku. Sukanya nonton ya Marvin ya, tidak berubah dari dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Anderson kayaknya bukunya bagus nih, bacaannya agak berat nih kayak Anderson. Anderson apa baca bukunya, Nak? Oh, tidak ada. Anderson sudah tidak ada lagi ya. Oke, sekarang lanjut kepada kita tinggal 8 orang ya. Jeremy masih ada tidak nih? Jeremy. Oh, Jeremy juga sudah menghilang. Udah absen langsung menghilang dia. Waduh. Gavin suka buku apa Gavin? Nggak suka buku sih. Oh gitu. Jadi sukanya apa? Paling kalau buku aku sih belajar doang gitu. Kayak baca kimia gitu doang. Tapi kalau untuk baca buku yang lain nggak begitu tertarik ya?
Udah capek sama Iya. pelajaran ya. Iya. Oke, terima kasih. Jujur, bagus. Oke, Excel. Ayo terakhir Excel. Silakan Excel. Buku fiksi dan Palingan non fiksi apa? fiksi cuma Harry Potter, kalau non fiksi nggak pernah baca ya. Kalau non fiksi Biasanya. nggak pernah. Kenapa kamu Oke. suka Harry Potter? Karena di rumah banyak Harry Potter. Versinya dalam bahasa Inggris Ya ya? itu buku, iya. Karena kan yang baca kan tidak hanya kamu ya, Dede aja juga baca ya. Iya. Jadi beli satu buku bisa untuk bertiga ya. Oke, aduh nggak terasa ya kalian sudah pada dewasa aja ya. Oke, karena waktunya sudah mau habis, jadi kalian sudah mulai tahu buku yang paling kalian sukai apa saja, dan kita sudah bahas ini semua. Mungkin untuk di akhir semester ini untuk final exam-nya, silakan kalian membuat resensi, kalian analisis kira-kira buku apa saja yang kalian sukai. Tadi sudah kalian sebutkan mengapa kalian suka itu. Bagi yang tidak suka membaca, ya baca non fiksi, kalian bisa ambil buku pelajaran yang sudah kita pelajari, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, itulah buku non-fiksi yang bisa kalian analisis. Karena kalian pelajari. Ya, dan sudah kita bahas dengan guru kalian masing-masing. Jadi kalian sudah tahu isinya buku bahasa Inggris di kelas 11 itu apa saja, ataupun di kelas 10, itu juga boleh. Silakan kalian bahas itu secara detail ya, karena kan sudah diajarkan ya, tapi intinya hanya garis besarnya saja. Tidak ada unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Untuk final exam dikumpulkan pada bulan Januari ya. Baik teman-teman, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Selamat berakhir pekan, dan Alston sudah siap-siap ya untuk kembali ke Malaysia lagi ya. Sehat selalu ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita tetap masih online ya. Minggu depan tidak ada pertemuan tatap muka terbatas sampai awal Januari. Ya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih teman-teman. Kembali kasih. Bu.